Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Di sini Nitya masih bersama dengan Miss Ana, seorang psikolog sekolah. Kita hari ini masih membahas soal bagaimana meningkatkan fokus selama pembelajaran jarak jauh. Miss Ana, tadi di segmen 1 kita bahas sedikit soal fokus, konsentrasi. Kita juga sempat penyebabnya gitu ya Miss Ana ya, beberapa penyebab sehingga anak-anak itu bisa tidak fokus gitu dalam belajar maupun dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Tapi Miss, kan kadang kita perlu tahu juga sebenarnya ciri-cirinya gitu Miss. Kalau misalkan anak-anak itu udah nggak fokus, itu ciri-cirinya kayak gimana Miss Ana? Nah, yang paling sering saya amati termasuk saya. Saya ini adalah produk fokus lemah. Karena itu saya berusaha bagaimana caranya meningkatkan fokus itu. Nah, salah satunya kenapa saya konsen karena saya sendiri suka salfok. Kita sama berarti. Itu. Kita geng salfok berarti ya misalnya ya. Nah, salah satunya seperti yang tadi saya ceritakan, misalnya kita lagi baca, ting, langsung kita noleh. Atau kita lagi baca ada orang lewat, kita seperti itu. Nah, pada orang yang konsentrasi, fokusnya bagus ya, kalau ada seperti itu dia tahu, tapi dia tetap lihat ke sini, itu salah satunya. Kedua, kalau ditanya, otomatis karena tadi berkaitan dengan konsentrasi, memori, dia suka lupa apa yang dipelajari, apa yang dibaca, atau informasi apa yang diserap dia akan cepat lupa. Sekarang ingat, nanti lupa. Nah, yang menjadi masalah itu terjadi hampir pada semua siswa. Zaman sekarang. Nah, bisa-bisa saya dimarahin nih orang tua, anak saya enggak kok. Saya bilang tidak semua, hampir rata-rata tuh seperti itu. Jadi karena dia tidak fokus sehingga dia jadi lupa pembelajarannya apa gitu. Iya, apa informasi yang dia peroleh, entah dia baca atau dia dengarkan, karena dia hanya lewat aja gitu, dia tidak diolah dengan baik, makanya dia menjadi informasi itu tidak diserap dengan bagus. Kadang diajak ngobrol juga nggak nyambung gitu ya. Iya, itu. Jawab apa, ditanya apa, jawabnya apa gitu. Kalau dulu kalau Nitya inget nih, Nitya sharing ya misalnya ya, waktu kecil kalau misalkan besok teman anak-anak semuanya besok harus bawa alat bersih-bersih gitu. Pas lagi gurunya jelasin mungkin nggak fokus, biasanya nggak bawa gitu. Itu salah satu ciri-ciri nggak fokus. Kita nggak nyatet tadi, kalah cepat nulisnya atau gimana, atau lepas lagi nyatet, aduh itu apa ya, karena kita nggak fokus hanya lupa, itu sering kali terjadi. Itu berarti memang itu kalau misalkan anak-anak tidak fokus, berarti dampaknya salah satunya adalah dia jadi lupa dengan tugas sekolahnya juga. Itu salah satunya. Jadi kalau kita lihat dampak secara umum, kalau kita di sekolah melihat regulasi belajarnya menjadi lemah. Regulasi belajar ini adalah kemampuan anak mengatur dia belajar. Dia tahu kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, manajemen waktunya, dia melatih examnya atau ujiannya, menulis, writing skill, reading skill, seperti itu. Nah, ini yang menjadi lemah. Jadi dia tidak fokus karena tidak fokus, jadi skill-skill itu jadi lemah gitu ya Miss ya. Karena dia baru mau mengerjakan sesuatu sudah blank semua. Tapi Miss Ana, kalau kita misalkan balik lagi nih di kondisi sekarang, kita sudah sejak bulan April kalau nggak salah ya, April kemarin sekolah-sekolah yang tatap muka sudah mulai ditiadakan, jadi diganti dengan yang daring, alias tema kita hari ini ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau misalkan kita lihat zaman dulu nih, waktu sekolah masih normal aja, anak-anak bisa-bisa kadang nggak fokus. Beda nggak sih Miss, ketika anak-anak itu belajar tatap muka dengan virtual, itu fokusnya beda nggak sih Miss jadinya? Sebenarnya kalau kita lihat konsep PJJ di new normal ini, itu yang pindah hanya setting sekolahnya. Dari di ruangan kelas menjadi di rumah. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan. Karena ketakutan kita, kekhawatiran kita akan kena COVID dan sebagainya kan seperti itu. Nah, seringkali yang menjadi masalah dengan adanya PJJ ini, itu guru kan tidak memantau kondisi anaknya lewat Zoom, pokoknya duduk seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu. Kadang nggak usah jauh-jauh, saya aja sambil webinar gitu, misalnya saya matikan kamera, saya sambil melengok gini, ketiduran taunya. Itu pengakuan jujur gitu, seperti jujur itu ya. Pagi webinar, siang webinar, sore webinar, lama-lama kan belenger juga karena capek itu. Fokus orang tuh nggak bisa terlalu lama. Sejam 2 jam itu sudah, orang dewasa sudah berat, dia harus istirahat seperti itu. Apalagi kalau misalkan nggak bertemu gitu ya Miss ya, itu mempengaruhi juga. Pengaruh lagi, apalagi kalau kita pakai headset gitu ya. Seperti saya ada masalah di sensory processingnya itu di sini ya. Jadi capek pakai itu sudah lelah banget. Salah satunya juga yang mempengaruhi fokus itu adalah tenaga, energi yang dia miliki. Dan itu lagi kembali ke posisi duduk.
Nah, tanpa kita sadari, misalnya satu contohnya posisi duduknya yang sering kita lupakan apa, kaki menggantung. Jadi paham ya, menggantung ini tempat duduk, kakinya tuh nggak jejak di bawah, nggak sampai, jadi goyang-goyang itu membuat energi anak lebih terserap lebih banyak. Oh iya benar, karena energinya udah ke kaki ya Miss, ke kaki, dia sibuk gantung, terus goyang self steaming seperti itu. Walaupun simpel tapi ternyata itu menguras energi. Makanya kalau saya amati zaman saya dulu SD gitu ya, kita SD Impres gitu ya, zaman saya gitu tahun 80-an, itu kursinya tuh kan selalu ada pegangan di bawahnya, ini kursi ada tengah, itu untuk naruh kaki. Tujuannya gitu. Oh gitu loh saudara, ternyata anatomi dari kursi itu ada gunanya juga. Saya baru tahu sekarang Miss. Tapi memang benar ya, kalau misalkan anak goyang-goyang otomatis energinya sekian persen dan dia jadi tidak fokus. Sudah terserap ke sana, akhirnya dia menjadi mudah lelah, akhirnya fokusnya menjadi lebih cepat. Hilang seperti itu. Nah Miss Ana, untuk ini sharing pengalaman juga nih Miss Ana, kan kalau misalkan kita pembelajaran jarak jauh juga anak kan harus di depan laptop gitu ya Miss Ana ya. Untuk beberapa orang tua yang mendampingi ya bagus, jadi anak-anak memang didampingi dan jadi lebih fokus. Nah untuk yang tidak, ini berarti akan semakin buyar dong konsentrasi anak ini Miss. Betul, karena kita nggak tahu apakah dia memperhatikan atau dia di sini hanya laptop, atau apalagi dengan HP kan sekarang ya, HP kecil seperti itu. Iya Miss, kalau misalnya di sekolah gitu ya, iya Bu Guru gitu. Nggak, tapi dia tak tahu di bawah itu krecek main sesuatu. Belum lagi sinyalnya putus-putus. Betul, salah fokus lagi ya. Salah fokus lagi, dia cemas anaknya ya, ketendang lagi. Seperti itu, akhirnya Miss nggak bisa masuk. Padahal abis itu dia minum dulu, ke kamar kecil dulu. Kalau kita boleh jujur, kita ngamati banyak kasus seperti itu. Miss, tadi untuk beberapa, kita balik lagi ke dampak tadi ya Miss ya. Selain karena energi ya, karena fokus bisa berkurang, ternyata karena energinya ternyata terkuras. Kemudian ada penyebab lain kalau misalkan nih Miss, orang atau anak-anak yang memang gaya belajarnya nggak cocok nih dengan sistem yang seperti itu mempengaruhi fokus nggak juga Miss? Tentulah. Anak itu kan, setiap manusia tuh ada yang gaya pembelajaran visual, aural, kinestetis dan sebagainya. Anak kinestetis dipaksa untuk duduk manis melihat handphone seperti ini dalam waktu sekian jam, bisa buyar ya. Tapi kalau di kelas kan dia bisa lari ke sana, lihat buku temennya dan sebagainya. Bisa noleh temennya dan berarti banyak penyebab ya Miss ya sebenarnya gimana anak itu tidak fokus. Dan dampak dari fokus ini tadi, lemahnya fokus itu tadi apa? Penyerapan informasi tidak maksimal. Jadi tidak maksimum, sehingga pembelajaran pada anak juga tidak maksimal. Baik. Berarti pada saat proses pembelajaran ini, karena tadi minimal 15 menit, kalau misalkan tidak sesuai dengan gaya belajarnya atau energinya berkurang, berarti selama proses pembelajaran ini guru atau orang tua juga harus menyisipkan beberapa kegiatan di situ ya Miss? Iya, betul. Bukan hanya kegiatan, tapi juga peka dengan apa yang menjadi kebutuhan dari anak. Miss Ana, Miss kan sebagai seorang psikolog sekolah ya Miss ya, dan Miss juga pasti pernah terapi anak. Biasanya usia berapa yang anak paling rentan untuk tidak fokus Miss? Nah, kalau kami tidak ada batasan tertentu, tapi saya pribadi dan beberapa senior saya, kami juga sempat diskusi ya. Biasanya anak perlu diterapi itu setelah dia usia 5 tahun. Kenapa? 5 tahun itu mulai masuk ke TKB, di mana dia harus mulai lebih serius, itu mulai nampak. Kalau di bawah 5 tahun biasanya kita sarankan untuk latihan di rumah. Kalau bahasa teori perkembangannya, stimulusnya kita tambah. Tapi dia sampai harus butuh diterapi itu biasanya setelah 5 tahun. Nah, biasanya akan sangat muncul itu setelah dia anak-anak ini mulai muncul di jenjang SD nih ya, seperti itu. Kenapa? Kalau TK kan masih bermain, geruduk ke sana. Sedangkan kalau SD kan sudah mulai lebih serius, apalagi pelajaran sekarang. 1/3 ditambah 25% sama dengan berapa? Waduh, itu dua konsep yang berbeda. Belum soal cerita ya Miss. Betul, ya. Lupa sama kalimat pertama. Apa itu tadi? Sudah gitu gurunya galak banget kayak saya gitu ya. Pingsan, anaknya cemas gitu. Oke, berarti memang misalkan di atas 5 tahun atau masuk SD, kalau misalkan fokusnya masih terlalu buyar, memang disarankan untuk lebih concern dengan itu ya Miss ya? Betul. Dan satu lagi nih Tia, dari pengalaman saya menerima tes kesiapan sekolah, ini kalau boleh saya pesan ke orang tua, tapi terserah pada orang tua apakah mau diterima apa tidak. Saran saya itu, fokus itu juga dipengaruhi oleh usia.
Oke, ya ya ya. Nah, banyak orang tua yang bangga. Di pemerintah sendiri kan menetapkan bahwa disarankan minimal paling muda itu anak 6 tahun kan per Juli untuk masuk sekolah. Iya. Ada yang kurang dari itu dipaksakan. Oh, baik. Nah, dampaknya ke sana karena istilahnya dia belum matang. Iya ya. Berarti kalau misalkan usia minimal anak adalah 6 tahun ya sebaiknya dia ikuti seperti itu ya, Miss ya? Iya. Karena itu berpengaruh dengan fokus dia. Betul. Nah, kalau saya lihat kan kita melakukan tes kesiapan sekolah tuh di sekolah maupun dalam praktek pribadi ya. Saya mengamati pada anak-anak yang usianya sudah di atas 6,5 tahun mengikuti tes sama anak-anak yang usianya di bawah 6,5 tahun itu hasilnya beda nih ya. Sama-sama siap masuk sekolah, tapi skornya beda. Pada anak-anak yang sudah lebih tua itu hasilnya lebih bagus pada fokus, konsentrasi, pemahaman verbal. Nah, satu lagi yang saya amati, kenapa banyak anak di Indonesia ini, terutama kayak di Bali itu ya, kemampuan literasinya juga lemah. Nah, salah satunya adalah fokus. Baik. Kalau anak fokusnya lemah, dia mendengarkan suatu cerita, suatu bahan bacaan, itu juga dia akan sekilas info cepat hilang. Jadi karena itu ya, Miss ya, karena fokus. Jadi lemah literasinya juga. Iya, literasinya juga salah satunya, kemampuan literasinya di sana. Oke. Nah, itu kelihatan banget pada waktu kita membacakan soal cerita, kita kan baca cerita, kita nanya, tadi siapa tokohnya apa? Kalau masih yang knowledge banget dia masih ingat. Tapi sudah mulai agak kompleks, sudah banyak ya. Nah, mulai buyar. Oke. Ternyata usia juga mempengaruhi. Oke, baik. Berarti memang penting kalau misalkan kita mengikuti ya. Kalau misalkan anaknya memang 6 tahun dianjurkan untuk sekolah ya 6. Bahkan kalau bisa dituain lagi. Yang penting nggak kayak saya ya, misalnya mau masuk SD ya. Oke, karena itu juga melatih untuk bisa meningkatkan prestasinya dia juga ya, Miss ya. Betul. Dan mengurangi supaya orang tuanya tidak marah-marah juga ya, Miss. Betul, anak menjadi lebih mandiri gitu. Baiklah. Nah, Miss, kita juga perlu tahu gimana peran orang tua. Tadi kan baru dibahas sedikit gimana peran orang tua dalam mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah. Tapi selain satu ini ya, Miss ya. Saudara, kita masih akan membahas bagaimana cara kita untuk menjaga fokus ya, khususnya pada anak selama masa pembelajaran jarak jauh. Tapi selain satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.